Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Kenalin nih, nama aku Cynthia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini aku akan bincang-bincang mengenai bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia saat ini, dan kenapa sih pendidikan di Indonesia itu dikatakan sangat tertinggal dari negara luar. Oke, kita mulai aja ya. Nah, mungkin di antara kamu ada yang belum tahu bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, Indonesia itu sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Pendidikan ini berupaya untuk memberikan pengetahuan akademis, mengasah keterampilan, serta membina sikap positif setiap siswa sejak dasar. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian apa aja sih sistem pendidikan di Indonesia yang digunain saat ini. Jadi yang pertama itu ada sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai. Nilai-nilai yang dimaksud itu adalah nilai yang meliputi tanggung jawab, tenggang rasa, kejujuran, dan kedisiplinan. Sistem ini diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Pengaplikasian sistem ini dapat dilihat dari pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Yang kedua itu ada sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem terbuka. Melalui sistem terbuka ini, peserta didik itu dijadikan fokus utama. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, inisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatur proses belajar mengajarnya sendiri. Oke, yang ketiga itu ada sistem pendidikan di Indonesia secara beragam. Seperti yang kita ketahui, kalau bangsa Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Jadi dengan landasan itu, sistem pendidikan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pada suatu komunitas. Jadi terdapat jenis instansi pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah, sekarang menurut kalian apa sih yang salah dari sistem pendidikan di Indonesia? Kenapa Indonesia masih dikatakan tertinggal dari negara luar? Dan menurut Score Program for International Student Assessment atau PISA pada 2018, Indonesia itu memiliki skor di bawah rata-rata. Oke, jadi walaupun Indonesia memiliki sistem pendidikan yang cukup jelas, itu saja masih kurang karena masalah-masalah pendidikan di Indonesia itu cukup banyak. Itulah alasan kenapa pendidikan di Indonesia itu tertinggal. Nah, penyebab umum yang sering terjadi itu yang pertama, sistem pengajaran yang monoton. Sistem pembelajaran yang sama selalu diterapkan para guru untuk muridnya dengan memberi peraturan bahwa selama guru itu menyampaikan materi, murid-murid itu tidak bertanya. Hal itu malah menjadikan anak murid malas bertanya dan justru tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Yang kedua, kesadaran pendidikan yang rendah. Kurangnya edukasi terhadap orang tua, terutama di daerah pelosok, akan pentingnya pendidikan. Jadi banyak orang tua di pelosok-pelosok itu berpikir bahwa pendidikan itu tidak begitu penting, sehingga banyak anak yang pada usia sekolah berhenti untuk mencari nafkah. Yang ketiga itu ada infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. Jadi fasilitas di sekolah-sekolah besar mungkin udah memadai ya, tapi untuk sekolah yang berada di daerah kecil atau terpencil itu pasti minim infrastruktur. Bahkan ada loh sekolah yang atapnya bocor serta temboknya itu hanya dari kayu aja. Nah, yang terakhir karena pendidikan belum merata. Masalah ini udah cukup lama ya ada. Menurut aku sih alasannya karena kurang perhatiannya pemerintah terhadap pendidikan di daerah pelosok. Mungkin bagi anak-anak yang berada di perkotaan udah sebagian besar ya bisa menjangkau pendidikan, tapi bagaimana dengan mereka yang ada di pelosok? Jadi dari beberapa faktor yang udah disebutin tadi, terlihat sekali ya kalau pendidikan di Indonesia itu sangat susah jika diperbaiki. Nah,
Upaya apa sih yang bisa kita lakukan agar pendidikan di Indonesia itu lebih bisa bersaing di dunia global dan Indonesia bisa mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan? Oke, upaya yang bisa kita lakuin yang pertama, perubahan kurikulum belajar. Kurikulum itu merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Jadi, perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan matang supaya peserta didik dan pendidiknya itu bisa melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, peningkatan mutu guru. Nah, mungkin kita bisa melakukan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah. Jadi, dengan adanya seleksi ini, diharapkan guru itu benar-benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak. Nah, jika mutu pendidikan di suatu negara ingin maju, maka sarana dan prasarana dari pendidikan tersebut harus ditingkatkan. Kalau sarana pendidikannya bagus, maka siswa bisa melakukan pendidikan dengan nyaman, dan kenyamanan itulah yang menjadi kunci kesuksesan dalam proses belajar. Yang keempat, pemerataan pendidikan. Pendidikan itu nggak hanya untuk mereka yang ada di kota, tapi yang di daerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Kalian setuju kan? Nah, inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk memeratakan pendidikan di semua wilayah. Yang kelima, mengurangi dan memberantas korupsi. Korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan mulai dari jenjang sekolah, dinas, sampai departemen. Pelakunya itu sendiri bisa dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya. Sekolah ini kan diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, tapi malah mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didik. Tentu hal ini membuat sistem pendidikan menjadi sangat tertinggal. Nah, jadi itulah sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kita dapat mengupayakan yang terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara luar. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan untuk pendidikan di masa depan. Oke, I think that's all for today. Buat kalian yang sering beraktivitas di luar rumah, stay safe dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Pergi ke kampung, jalan terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.